Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami selaku pengurus Asosiasi Psikologi Islam periode 2015-2019 untuk membacakan mewakili Prof. Subandi yang di dalam proses tadi perjalanan untuk membacakan berita acara serah terima jabatan pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara serah terima jabatan pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam. Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2020, bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Prof. Subandi MA, PhD, Psikolog, jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Asosiasi Psikologi Islam, API, periode 2016-2020, karena jabatannya di atas bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam periode 2016-2020, selanjutnya disebut pihak pertama. Nama, Dr. Agus Abdurrahman, MC, Psikolog. Jabatan, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, API, periode 2020-2024. Karena jabatannya atas bertindak untuk dan atas nama pengurus pusat periode 2020-2024. Selanjutnya disebut pihak kedua. Kedua belah pihak secara sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun bersepakat untuk melakukan serah terima jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyerahkan tugas, wewenang, dan segala tanggung jawab yang melekat dengan jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat API kepada pihak kedua, terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara ini. Yang kedua, dalam serah terima ini, pihak pertama juga menyerahkan kepada pihak kedua pengelolaan administrasi dan keuangan Asosiasi Psikologi Islam. 3. Pihak kedua menerima tugas, wewenang, dan segala tanggung jawab yang melekat dengan jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam dari pihak pertama, terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara ini. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dilaksanakan di hadapan para saksi dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara serah terima jabatan Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam. Pada hari ini, Ahad, tanggal 12 bulan Juli tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, kami yang bertertangan di bawah ini, nama, Profesor Subandi MA PhD, Psikolog, jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, periode 2016-2020, karena jabatannya di atas bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, periode 2016-2020, selanjutnya disebut pihak pertama. Nama, Dr. Agus Abdurrahman, MC Psikolog, jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, periode tahun 2020-2024. Karena jabatannya di atas bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam, periode 2020-2024, selanjutnya disebut pihak kedua. Kedua belah pihak secara sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun bersepakat untuk melakukan serah terima jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut. 1.
pihak pertama menyerahkan tugas, wewenang, dan segala tanggung jawab yang melekat dengan jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat API kepada pihak kedua terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara ini. 2. Dalam serah terima ini, pihak pertama juga menyerahkan kepada pihak kedua pengelolaan, administrasi, dan keuangan Asosiasi Psikologi Islam. 3. Pihak kedua menerima tugas, wewenang, dan segala tanggung jawab yang melekat dengan jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Islam dari pihak pertama terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara ini. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dilaksanakan di hadapan para saksi dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Abdurrahman MSc Psikolog selaku Ketua Umum baru, Ketua API Pusat periode 2020-2024. Mohon kesediaannya untuk para saksi, yaitu Dr. Arif Budiarto, Des Psikolog, dan Bapak Habib Zisrin untuk menyatakan apakah serah terima ini sah atau tidak. Untuk yang pertama kepada Bapak Dr. Arif Budiarto, Des Psikolog, mohon untuk berkenan menyatakan tentang serah terima jabatan ini selaku saksi. Selaku saksi 1, kami menyatakan serah terima ini sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pak Arif. Selanjutnya kepada saksi yang kedua, yaitu Bapak Habib Zisrin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Habib Khirzin dari IT International Institute of Islamic Thought menyampaikan kesaksian dan dengan demikian serah terima sudah sah. Semoga Baik. Allah meridhai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan serah terima jabatan pengurus lama kepada pengurus baru periode 2020-2024, maka sudah sah untuk kepengurusan 2020-2024 mengemban amanah sesuai yang disampaikan pada serah terima jabatan pada hari ini. Terima kasih, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pakar yang saat ini dan Dewan Pakar pada zamannya, kemudian yang terhormat Dewan Pertimbangan saat ini dan Dewan Pertimbangan pada zamannya, para pengurus asosiasi dan ikatan, para pirsawan, para undangan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru ini. Harapan kami adalah apa-apa yang sudah dikerjakan oleh para pengurus lama yang sangat kuat ini menjadi akan lebih baik di masa depan. Jadi kami Itu di-unmute-kan itu. Pak Arif, mohon di-unmute mic-nya, tadi sepertinya tertekan, mohon Baik. maaf. Ya, terima kasih Pak Arif. ucapan selamatnya saya udah terdengar ya tadi ya? Iya, sudah. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk seluruh pengurus baru. Semoga apa yang dikerjakan pengurus lama ini yang sudah kuat sekali menjadi berkembang dan pesat sekali di masa depan. Kami dari HIMSI ini sangat berharap bahwa perkembangan dari organisasi ini di masa depan ini sangat penting untuk kontribusi kita bagi bangsa dan negara ya. Jadi solusi-solusi yang ditawarkan asosiasi dan ikatan ini sangat penting. Karena apa? Karena saat ini Indonesia dalam masa krisis dan karena pandemi ini, jadi solusi-solusi kita perlu ditampilkan. Bila saya mengamati Asosiasi Psikologi Islam, ini ada yang menarik bahwa mereka juga punya jurnal psikologi Islam, dan yang menariknya sekali ya, yang edisi bahasa Inggris itu lebih banyak di-download
orang ya, 2.745 dibanding dengan Indonesia. Ya, jurnal Indonesia tuh di downloadnya dan dilihatnya itu 749. Saya berharap banyak pada masa pengurusan ini psikologi Islam ini lebih berkembang ya. Demikian harapan kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Himpunan Psikologi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Bapak Dr. Arif Budiarto, DSS Psikolog. Yang saya hormati Ketua Asosiasi dan Ikatan di Lingkungan HIMSI, Ketua IAMP, Ketua Triple IT, Dr. Habib Khirzin, yang saya hormati seluruh pengurus API yang lama periode 2016-2020 dan pengurus API baru 2020-2024 serta pengurus API wilayah seluruh Indonesia. Dan tidak ketinggalan yang saya hormati para sesepuh, para senior dari API. Saya lihat tadi ada Bapak Ana Jumhana Bastaman, alhamdulillah bisa hadir. Ada Pak Profesor Jamaluddin Ancok, dan semua senior-senior dan pendiri API. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan meskipun secara daring, ya, baru pertama kali ini dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya melihat hari ini adalah hari istimewa untuk API karena baru saja kemarin hari Sabtu HIMSI menyelenggarakan acara ulang tahun yang ke-61. Kemudian hari ini melantik pengurus pusat HIMSI, API. Ya. Nah, ini tentu saja memberikan makna penting bagi kita semuanya, memberikan semangat, terutama untuk pengurus baru, untuk bekerja lebih baik lagi. Sekaligus ini mengingatkan kepada pengurus API yang baru bahwa kita API perlu ada kegiatan ulang tahun. Ini kayaknya sejauh ini belum pernah dilaksanakan ini ulang tahun API. Ya. Sehingga ini banyak anggota termasuk pengurus-pengurus dan saya sendiri itu tidak tahu kapan tanggalnya hadir lahirnya API itu. Nah ini perlu karena kita untuk merefleksikan sejauh mana perjalanan kita ini. Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda penting di pengurus yang akan datang, pengurus di masa yang akan datang. Agenda yang penting lagi, saya selaku pengurus periode 2016-2020 itu menyampaikan dengan beberapa tahun yang lalu. Ini bukan hanya karena API, tapi ternyata banyak hal yang lain, termasuk ada IAMP dari bagus banyak yang ada kontribusi dari Triple IT ya, dari semuanya, jadi jurnal, konferensi, training dan sebagainya. Bahkan hari ini itu ada di Amerika ada Muslim Mental Health Conference. Saya sebagai salah satu pembicara, tapi tampaknya agak sulit ini bagi saya. Nah, kemudian ada baik ya nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira untuk bidang keilmuan itu selain kuantitas juga perlu ada peningkatan kualitas. Sehingga
keilmuan psikologi Islam itu bisa diakui oleh komunitas ilmiah di luar asosiasi psikologi Islam. Demikian juga ada di bidang akademik, saya kira sudah cukup banyak prodi-prodi psikologi Islam, meskipun masih mempunyai banyak masalah. Nah ini saya kira API dan personil-personil di dalamnya bisa membantu bagaimana prodi psikologi S1, kemudian apakah mungkin juga dilakukan ada prodi S2 psikologi Islam, ya, sampai S3, saya kira ini perlu ada pemikiran ke depan bagaimana peran API. Kemudian agenda yang penting lagi yang perlu saya sampaikan untuk menjadi pemikiran, yaitu profesi psikolog Islam. Nah, masih sampai sekarang masih sangat dibutuhkan bagaimana bentuk profesi psikologi Islam, bagaimana aturan-aturan sebagainya. Karena psikologi Islam itu agak unik karena di dalamnya itu ada juga psikologi klinis yang Islam, psikologi perkembangan Islam, psikologi industri yang Islam, semuanya itu ada. Nah, ini bagaimana cara mengaturnya, ini saya kira menjadi persoalan yang perlu dipikirkan ke depan. Dan agenda yang terakhir, saya kira sudah peningkatan organisasi. Sudah cukup banyak pengurus API wilayah mulai dari di daerah Sumatera, Riau, sampai ke API Timur. Nah, ini peningkatan karena juga penataan keanggotaan, saya kira ini sangat penting sekali. Ini menjadi pelajaran bagi API pengurus baru. Ini pelantikannya agak mundur terus karena pengurusnya entitas HIMSI. Nah, ini saya kira nanti ke depan bidang organisasi perlu katakan lagi. Akhirnya mana dalam menjalankan tugasnya, saya mau menunjukkan buku terakhir yang ditulis oleh pengurus dan anggota API. Ini cukup tebal bukunya, 566 halaman. Dan nanti kalau akan saya share, kalau ada kesempatan nanti saya share di grup ya. Ini sudah siap, nanti bisa kalau ada untuk kenang-kenangan atau persembahan dari pengurus API tahun 2016-2020 kepada pengurus API 2020-2024. Semoga bisa lebih baik lagi ya. Ini kita buku yang di editor kumpulan tulisannya banyak sekali. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua HIMSI atau yang mewakilinya Bapak Dr. Adi Pudiarto Des, yang saya hormati 2016-2020 Profesor Dr. Subandi, yang saya hormati para tamu undangan. Saya lihat ada juga dari Triple IT, Dr. Habib Khirjin. Terima kasih Prof sudah menghadiri pada acara pelantikan ini. Juga dari International Association of Muslim Psychologists, Pak Dr. Bagus Riono. Dari Konsorsium Keilmuan Psikologi dari PT KAI, Ibu Dr. Siti Mahmudah. Yang saya hormati juga dari para tamu undangan yang lainnya, ada dari asosiasi di lingkungan HIMSI. Tadi saya lihat ada juga yang hadir. Pada hari ini juga saya sampaikan salam hormat kepada Dewan Pakar. Ada Ketua Prof. Mujib, ada Prof. Ancok. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Kang Hana Bastaman,
ada Pak Dr. Umar Yusuf, juga dari Dewan Pertimbangan, banyak yang hadir, ada Kang Gimi, ada para dekan, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Mohon maaf, minta izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, merupakan kegembiraan bagi saya pada kesempatan sekarang ini dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan hadir para sesepuh, para pendiri Asosiasi Psikologi Islam. Ini adalah suatu kejadian yang langka. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sekaligus juga mohon doa support bagi kami pengurus API periode 2020. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan amanat kepemimpinan ini. Mudah-mudahan bisa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam sebagai nilai utama dari Asosiasi Psikologi Islam. Tentu menjadi ketua dan kemudian menjadi pengurus dari sebuah organisasi bukanlah sesuatu yang mudah, karena dalam konsep Islam kepemimpinan itu bukan sekedar diterima, tapi juga harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya adalah bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu yang menjadi berat, gitu, menjadi berat untuk memimpin sebuah organisasi dalam konteks Islam. Gitu. Ada beberapa hal, memang ada beberapa faktor yang membuat kemudian saya memberanikan diri untuk menerima amanat ini. Yang pertama adalah karena bagi manusia tugas eksistensialnya memang menjadi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan memang untuk menjadi khalifah, bertugas memakmurkan alam semesta. Kullukum ra'in, setiap manusia itu adalah jadi pemimpin. Jadi melekat pada jati diri eksistensi manusia adalah kepemimpinan. Itu yang membuat saya memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan di API ini, karena memang tugas setiap manusia adalah untuk memimpin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan menjadi ketua dan pengurus Asosiasi Psikologi Islam periode 2020-2024 ini menjadi kendaraan bagi kawan-kawan, bagi kami pengurus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memenangkan perlombaan tersebut. Yang kedua, saya melihat bahwa menjadi seorang muslim itu harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke agama Islam itu dengan menyeluruh, holistik gitu. Bukan hanya dalam beribadah tetapi juga ada dalam berilmu. Nah, kebetulan psikologi Islam adalah psikologi yang bukan hanya berdasarkan temuan-temuan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah, tapi juga penelitian-penelitian terhadap ayat kauliyah. Mestinya bagi seorang muslim yang belajar psikologi, mestinya psikologi Islam menjadi bagian atau menjadi identitas keilmuannya. Sehingga antara beribadah dengan berilmu itu terintegrasi, tidak split. Gitu. Karena berilmu, mempelajari psikologi Islam itu merupakan satu hal yang penting bagi seorang muslim dalam rangka integrasi jati dirinya sebagai muslim, bukan hanya dalam beribadah tapi juga di dalam berilmu. Maka saya merasa penting untuk ikut mendorong psikologi Islam ini terus berkembang, sehingga kemudian bisa berkontribusi lebih jauh lagi bagi kesejahteraan masyarakat, bagi kesejahteraan dunia gitu. Yang memang kita merasakan bahwa permasalahan-permasalahan kemanusiaan hari ini semakin hari semakin berat, ya, dan belum ditemukan solusi yang kira-kira komprehensif. Kita membaca misalnya Martin Seligman dengan psikologi positifnya, awalnya itu adalah dari kegalauan, dari kerisauan beliau melihat kondisi dunia, ya, kondisi dunia yang memang penuh dengan tragedi-tragedi kemanusiaan, gitu. Dan psikologi ternyata belum cukup mampu memberikan solusi yang memadai, gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan psikologi Islam kita bisa bersama-sama menjadikan
psikologi Islam memberikan solusi dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia dan bagi dunia. Yang berikutnya yang membuat saya memberanikan diri untuk memimpin API ini adalah saya melihat dukungan dari para senior yang sangat luar biasa, walaupun sudah ilmunya sudah tinggi, jaringan sudah luas, tapi menunjukkan support yang sangat luar biasa sehingga saya merasa nyaman, saya merasa insya Allah bisa, karena ada dukungan yang sangat luar biasa dari di sini ada Kang Hana, ada Prof. Mujib, ada Prof. Subandi, ada Mas Fuad Nasori, ada Kang Umar, ada Kang Gimi, banyak di sini Pak hadir. Ini adalah sebagai salah satu bukti dukungan dari senior-senior. Mudah-mudahan dukungan ini tidak henti-hentinya, dan tentu saya secara khusus memohon kepada para senior untuk terus membimbing, mengasuh kami di dalam rangka mengembangkan API ini. Jangan sungkan, kami sangat terbuka untuk mendapatkan kritikan, nasihat dari para profesor, para sesepuh semuanya gitu. Tentu sebagai ketua terpilih dan kami dengan jajaran pengurus API 2020 dan 2024, setelah tadi dilantik dan ada serah terima jabatan, kami akan berpegang teguh pada garis-garis besar haluan API yang sudah disusun. Di situ memang ada beberapa program prioritas yang harus diaksentuasi, harus diberikan penguatan, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh pengurus API, ketua API 2016-2020, sudah saya catat dengan baik Pak Prof. Subandi. Ada penguatan organisasi, API akan berkontribusi kuat terhadap masyarakat kalau selesai dengan dirinya, atau paling tidak sudah bisa mengurusi dirinya dengan baik, kan gitu. Masalah peringatan ulang tahun, kan gitu ya, masalah pengembangan wilayah, masalah pengelolaan keanggotaan itu adalah salah satu bagian yang harus menjadi prioritas, karena API hanya mungkin berkontribusi dengan baik pada masyarakat apabila dengan dirinya sendiri sudah cukup memadai, kan gitu. Kalau masih berlibat dengan masalah-masalah internal, mungkin agak susah nanti berkontribusi pada kepentingan-kepentingan yang lebih luas gitu. Ada penguatan keilmuan, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Subandi, bahkan tadi juga sudah disinggung oleh perwakilan dari HIMSI, Pak Arif, berkaitan dengan publikasi jurnal. Psikologi Islam merupakan sebuah kritik terhadap psikologi modern. Tentu kritik bukan tanpa alasan. Ada banyak hal yang yang melandasi kenapa psikologi Islam muncul. Tadi Prof. Andi juga menyampaikan bahwa bukan hanya secara kuantitas, ada banyak riset yang dipublikasikan, tetapi API juga harus mulai juga memperkuat ya kualitas keilmuan psikologi Islam, sehingga kehadirannya, keberadaannya diakui oleh masyarakat, diakui juga oleh pemerintah, sehingga dampaknya nanti secara profesional psikolog Islam, ya psikolog Islam, terus kemudian program studi psikologi Islam, baik yang S1, S2 atau S3 nanti ke depan diakui. Jadi tantangannya adalah bagaimana nanti API memanage dirinya sehingga keilmuan psikologi Islam itu bisa kuat, ya. Bukan hanya tadi secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya tentang jaringan dan kemitraan, insya Allah apa yang sudah dirintis oleh Prof. Subandi dengan kawan-kawan pengurus API 2015-2016-2020 akan kita lanjutkan dan akan kita perluas. Kerjasama dengan International Association of Muslim Psychology, dengan Triple IT, Pak Dr. Habib Hirzin, terus kemudian kerjasama dengan Imam Mufsi dan sebagainya, insya Allah akan diperluas, karena tadi sudah disampaikan, kemajuan suatu organisasi tentu tidak hanya bisa bertumpu pada kekuatan dirinya, tapi juga harus bergandengan tangan dengan organisasi yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan bantuan, support, doa, kritik, nasihat dari semuanya, pencinta dan pegiat psikologi Islam, pengurus API 2020-2024 bisa menjalankan tugasnya dengan baik,
mudah-mudahan apa yang ditetapkan dalam garis-garis besar API juga bisa terlaksana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya sudah memberikan dukungan kepada para senior, para pendiri API, dari HIMSI, dari asosiasi-asosiasi yang lain, dari Imam Muqsi dan sebagainya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.